Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS untuk memenuhi tugas UAS tentang makalah komunikasi data untuk memenuhi tugas UAS oleh nama Nur Hikmah NIM 211T1488 oleh dosen pengampu Bapak Septia Lutfi M.Com. Oke, yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Awalnya sebuah komputer hanya dapat digunakan secara individual dengan alat, namun perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sebuah komputer untuk dapat komunikasi secara sederhana dengan mendapatkan sebuah kabel. Maka hal yang dilakukan antara lain sebuah komputer A dapat dengan komputer B. Komputer A dapat mengakses disk drive dari komputer lain dengan sebagainya. Oke, dengan prinsip di atas, maka dapat dikembangkan suatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari sehingga antar komputer tersebut saling tukar menukar fasilitas dan informasi. Untuk dapat membuat beberapa melalui satelit transmisi digital, misalnya jenis kabel UTP, yaitu dengan komputer lain sehingga dimanfaatkan oleh sebuah karyawan dengan pemakaian internal. Jadi prinsip dan cara pengkomunikasinya akan dibahas dalam bab selanjutnya dari makalah ini. Oke, tujuan untuk mengetahui pengertian komunikasi data. Dia mengetahui tentang keuntungan dari komunikasi data dan tujuan komunikasi data. Dan juga untuk mengetahui tentang komponen sistem komunikasi data dan untuk menambah wawasan tentang komunikasi data. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana pengertian dari komunikasi data, bagaimana proses komunikasi data dapat dilakukan, serta jenis diperlukan dalam komunikasi data. Manfaat komunikasi data yaitu kelebihan dan kekurangan komunikasi data. Metode untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis data-data yang ada. Berdua yaitu pembahasan pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device, alat komputer, laptop, printer, alat komunikasi yang lain, sehingga untuk baik lokal maupun yang luas seperti internet, dari gabungan teknik pengolahan data. Jadi yang diambil dari informasi ini adalah untuk pengolahan data dari hasil proses dari data tersebut. Oke, selanjutnya adapun tujuan komunikasi data adalah sebagai berikut: untuk memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien. Kedua, untuk memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh maupun dekat, untuk memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat. Macam-macam komputer yaitu mengurangi waktu untuk pengolahan data, untuk mendapatkan DA langsung dari sumbernya, dan untuk mempercepat penyebarluasan informasi. Oke, 2.2 yaitu model komunikasi data. Model komunikasi data berkaitan dengan pertukaran data antara dua dengan pertukaran lainnya, yaitu membangkitkan data sehingga dapat personal.
Transmitter atau pengirim biasanya data yang dibangkitkan dari sistem tersebut akan lebih sinyal elektromagnetik dan ditransmisikan oleh berurutan. Oke, ini adalah beberapa tipe jaringan. Jaringan LAN adalah digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu, misalnya di dalam gedung perkantoran atau kampus. Atau ini adalah jaringan MAN. MAN adalah jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. MAN menghubungkan lain-lain yang lokasi berjauhan. WAN adalah menghubungkan komputer dengan hubungan suatu ke kota, misalnya cakupannya adalah 100 km sampai 1000 km. Jadi dioperasikannya sebagai suatu jaringan publik. Oke, 2.3 adalah jenis-jenis komunikasi data infrastruktur terestrial, yaitu aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth. Oke, ini melalui satelit. Satelit adalah biasanya yang digunakan adalah untuk memungkinkan proses komunikasi data dengan efisien melalui di mana kepadatan populasi dan kebutuhan dalam komunikasi rendah. Ini adalah untuk mentransmisikan program televisi antara lain dengan jaringan stasiun televisi ke perseorangan. Ini adalah sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data offline, yaitu proses pengiriman data dengan menggunakan telekomunikasi ke pusat dengan pengolahan data, tetapi akan diproses dulu oleh terminal, kemudian dengan menggunakan modem dikirim melalui terkomunikasi, yaitu terminal. Terminal adalah pengiriman data menerima data jarak jauh. Kedua, jalur komunikasi. Jalurnya adalah fasilitas komunikasi seperti telepon, telegraf, telex. Ketiga, modem, suatu alat untuk mengalihkan data dari sistem digital ke dalam suatu sistem kode analog. Komunikasi data adalah dari proses digital komunikasi data analog, contohnya adalah telepon umum, PSTN, dan komunikasi digital, contohnya voice over internet. Jadi merupakan teknik komunikasi data melalui jaringan internet. Oke, ini adalah dibandingkan dengan telepon biasa, yaitu sistem komunikasi data online. Sistem komunikasi data online ini adalah untuk yang diperoleh dari American Airlines berlaku oleh pusat, merupakan komunikasi data dengan kecepatan yang tinggi. Oke, yaitu transmisi data. Transmisi data adalah untuk konfigurasian ada bagian dari jalur link saluran komunikasi data fisik dengan data piranti ke lainnya. Bayangkan dengan melewati tujuan rumah Anda, jalan yang dilewati dianalogikan sebagai jalur link dalam komunikasi data. Oke, ini adalah point to point dan multi point adalah yaitu saat lebih dari suatu piranti berbagai jalur yang sama. Ini adalah duplicity, adalah piranti yang berhubungan ada dengan half double dan full double. Half double adalah mode piranti dengan mengirim dan menerima data. Ini full double adalah untuk piranti untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. 2.5.3 adalah multi express, adalah suatu kapasitas transmisi, yaitu bandwidth akan bisa dikirim untuk melalui multi division analog yang dipublikasikan oleh bandwidth, sehingga dengan kompleks ini dikirimkan oleh via jalur tersebut. Media dalam proses komunikasi, yaitu media nirkabel, yaitu suatu jaringan lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya.
Ini adalah nirkabel, jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi antara komputer dengan titik akses yang menggunakan dasar titiknya adalah bekerja di bandwidth. Oke, ini adalah untuk panggilan jika FDM-nya lebih dari dengan telepon seluler. Oke, akses yang dianggap oleh paling contohnya adalah sebagai CDMA hanya dapat menerima sinyal, sebagai VDMA adalah dengan bandwidth yang sama. Adalah contoh High-speed packet download. Akses dengan telepon yang lain adalah untuk menggunakan kapasitas biaya. Oke, 2. Kabel UTP. Kabel UTP adalah untuk menggunakan jenis kabel jaringan yang menggunakan lokal, jadi perlu dengan elektromagnetik. B. Kabel STP adalah kabel lembaga milik pembungkus pada pasangan kabelnya. Pelindung tersebut dapat sebagai kabelnya, yaitu elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Oke, kabel koaksial adalah media penyalur atau transistor yang bertugas menyalurkan sistem informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel koaksial. Kabel RJ58 adalah kabel koaksial di mana kabelnya menggunakan penghantar dari luar. Kabel koaksial tipe RG8 yaitu juga dengan menggunakan diantar luar sehingga kabel ini cukup tebal. Oke, optik fiber yaitu kabel serat optik terdiri dari bagian dua utama, yaitu cutting dan core. Cutting adalah selubung inti. Cutting memiliki indeks bias yang rendah dari akan memantulkan dalam sebuah dengan misal jaket lapisan yang selubungnya silang cross talk. Manfaat komunikasi data memungkinkan pengiriman data jumlah besar efisien tanpa kesalahan. Kedua, untuk memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat, yaitu untuk mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data, yaitu untuk mengurangi waktu untuk pengelolaan data, itu untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya, yaitu untuk mempercepat penyebarluasan informasi. Oke. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih yang komputer, laptop, printer, alat komunikasi yang terhubung dengan melalui beberapa media komunikasi data ini. Beberapa tujuan diantaranya untuk memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung, untuk memungkinkan komputer yang terpusat secara tersebar dan menggunakan manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi, untuk pengelolaan dan pengaturan data dalam berbagai komputer, untuk mengurangi waktu dan pengelolaan data. Jadi komunikasi data ini adalah secara terestrial dan satelit, juga komunikasi data offline dan komunikasi data online menurut jenis analog, dan komunikasi data digital. Jadi yaitu kabel wireless fidelity adalah kabel remote komputer dengan sehingga mendukung manajemen dan mengurangi waktu untuk pengelolaan data, jadi langsung sumbernya, dan untuk mempercepat penyebarluasan informasi. Oke, saran adalah dengan semakin berkembangnya komunikasi data pada zaman sekarang, diharapkan mampu memilih dengan
Jadi dengan berkembangnya komunikasi data ini dapat kita maksimalkan sebaik mungkin, tidak hanya tergerus oleh arus perkembangan zaman. Daftar pustaka Hajar Siti Komunikasi Data Januari 2011 dan GYAA Komunikasi Data Capusti Blogspot dan Nurjana Noeno Kemanfaat Komunikasi Data dan Santoso Apu 2013 Komunikasi Data dan Justus Komunikasi Data http://youtube.blogspot.com. Oke, sekian dari presentasi kami dalam penyampaian informasi tentang komunikasi data. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.